Lesti Kejora dipanggil polisi hari ini. Camangkir dipanggil. Polisi ambil sikap tegas pada Rizky Bilar pemeriksaan KDRT ke Lesti Kejora. Misteri kemiripan pengacara Rizky Bilar dengan seorang yang sama? Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, menyebut hari ini penyidik akan meminta keterangan tambahan dari Lesti Kejora atas laporan dugaan KDRT yang dibuatnya. Hari ini juga untuk saudara L, Polres Jakarta Selatan telah memanggil atau meminta keterangan saudara L. Kata AKP Nurma Dewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat 7 Oktober 2022. Lebih lanjut, penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan tersebut pada hari ini. Hari ini juga rekan-rekan, saudara L akan datang ke Polres Jakarta Selatan, tutur AKP Nurma Dewi. L yang melaporkan kita mintai keterangan untuk hadir. Beliau akan kita panggil untuk memberikan keterangan. Namun diketahui Lesti Kejora saat ini sedang menjalani ibadah umroh. Hal tersebut disampaikan oleh orang terdekat pedangdut itu, Hetty Koes Endang. Biarkan dia merenung. Pesan Bubun, kalau bisa istirahat dan merenungkan diri, pergilah umroh. Kalau dedek nonton pergi umroh, menjerit di situ, tenangkan diri. Tidak kepada manusia, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Hetty Koes Endang. Insya Allah kan memang mau umroh, sambung Dewi Persik. Sebelumnya Rizky Bilar tak datang saat panggilan pertama dari Polres Jakarta Selatan terkait laporan sang istri, Lesti Kejora, atas tuduhan KDRT. Meski begitu, pihak sang artis buka-bukaan soal hal tersebut. Rizky Bilar meminta ditunda pemeriksaan lantaran psikisnya masih terganggu. Memang, ia dihujat banyak orang atas tuduhan kekerasan ke Lesti Kejora. Sementara itu, Sandi Arifin, selaku kuasa hukum Lesti Kejora menyebutkan pihak keluarga telah menyerahkan seluruh proses hukum ke polisi. Pasca mangkir dipanggil, polisi ambil sikap tegas pada Rizky Bilar. Pihak kepolisian telah melakukan pemanggilan pada terduga Rizky Bilar atas tuduhan kasus KDRT. Rizky Bilar ditengarai melakukan KDRT pada istrinya Lesti Kejora. Saat pemanggilan pertama untuk melakukan pemeriksaan, Rizky Bilar tidak hadir di Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan tersebut terkait KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepadanya, istrinya Lesti Kejora. Diketahui Rizky Bilar tidak hadir karena disebut mengalami gangguan psikis karena tudingan KDRT. Dikutip dari kanal YouTube Seleb On Cam Kamera, AKP Nurma Dewi menyampaikan pihak polisi akan memberikan sikap tegas kepada Rizky Bilar jika tidak hadir untuk kedua kalinya. Jelas kalau kita sudah memanggil 2 kali tidak hadir, kemudian 3 kali kita pasti akan jemput paksa. Beber Nurma Dewi. Nurma Dewi menyampaikan bahwa pihak penyidik bisa menerima ketidakhadiran Rizky Bilar. Lantaran untuk pemeriksaan Rizky Bilar akan dilakukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Pihak kepolisian memberikan sikap tegas kepada Rizky Bilar jika tak hadir kedua kalinya untuk melakukan pemanggilan. Diketahui Rizky Bilar akan melakukan pemeriksaan kedua pada Kamis 13 Oktober 2022. Salah satu wartawan menyodorkan pernyataan kepada Nurma Dewi soal tanggal pemeriksaan kedua Rizky Bilar. Katanya tanggal 13 Kamis depan ya, tanya salah satu wartawan. Jadi untuk itu nanti kita jadwalkan, kita layangkan untuk undangannya, ucap Nurma Dewi. Rupanya, orang tua Lesti Kejora sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum Rizky Bilar. Orang tua Lesti Kejora sudah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan KDRT. Aneh tapi nyata. Misteri kemiripan pengacara Rizky Bilar dengan sepupunya. Mirip atau memang orang yang sama? Sejumlah netizen di media sosial Instagram dibuat terperangah
alias terkejut dengan kemiripan antara pengacara Rizky Bilar, Ade Efril Manurung, dengan sosok sepupu Rizky Bilar, Ade Eril Manurung. Ya, sebelumnya muncul beberapa hari lalu dan memberikan testimoni soal sosok Rizky Bilar. Keterkejutan netizen disampaikan di kolom komentar postingan Instagram akun @lambegosip yang membahas mengenai dugaan niat Rizky Bilar menguasai harta kekayaan Lesti Kejora. Pada postingan tersebut, sang pengacara Rizky Bilar, Ade Efril Manurung, membantah dugaan tersebut. Pasalnya, menurut Ade Efril, Rizky Bilar dan Lesti Kejora sama-sama berjuang dari nol untuk membangun harta kekayaan mereka. Pun, harta yang didapat Rizky dan Lesti setelah menikah adalah harta milik berdua. Sejumlah netizen di kolom komentar membahas kemiripan antara pengacara bernama Ade Efril Manurung ini dengan sosok sepupu Rizky Bilar, Ade Eril Manurung, yang muncul beberapa hari sebelumnya. Kala itu sang sepupu membongkar masa lalu Rizky yang tak punya apa-apa sebelum menikah dengan Lesti. Jangankan mobil, dia motor aja nggak punya, tutur Ade Eril Manurung dalam sebuah rekaman video. Sang sepupu bahkan menyebut kesuksesan Rizky adalah lantaran perantaraan Lesti Kejora. Yang pasti ini semua atas kehendak Allah kalau saya berpikir. Karena anak ini kok bisa secepat itu naiknya, memang perantaranya mungkin Lesti. Lanjut Eril. Berikut ini komentar netizen yang melihat kemiripan antara sang pengacara dan sang sepupu. Bahkan mereka menduga sejatinya mereka adalah orang yang sama. Min, bukannya nih orang yang ngaku sepupunya Bilar ya? Kemarin-kemarin banyak liweran video bapak ini diwawancarai dan mengaku sebagai sepupu Bilar. Dia nyeritain kalau Bilar sebelum ketemu Lesti boro-boro punya mobil, motor juga enggak. Tapi kalau sumber belum bicara gimana? Perlu dijaga, asal ngomong doang, ya. Dia pasti kena, perhatiin, ya. Di pemberitaan itu terganggu semua. Terganggu. Harusnya ketika sumber sudah bicara itu boleh. Tapi kalau sumber belum bicara gimana? Kok tiba-tiba dihakimi? Narasi yang dibangun itu benar-benar memojokkan dia dan menghancurkan nama baiknya. Itu kan nggak boleh, harusnya kita doakan. Mudah-mudahan ini tidak benar. Gimana kita nggak sakit hati, cuman kita kan nggak bisa ngomong. Kita ngomong salah, ya. Sama dengan Rizky ingin klarifikasi, pasti salah. Serba salah, mending ya diam. Ya, kayak saya ini seperti ini kan, pasti banyak komentar yang tidak suka. Kenapa? Mereka mayoritas mau menjatuhkan Rizky Bilar. Harusnya nggak begitu. Kalau memang mereka netizen, lihat dulu dong. Seperti apa? Tunggu sumber bicara. Kalau Lesti yang bicara, silakan. Tapi kalau Lesti belum bicara, ya kita harus dukung supaya Rizky Bilar sama Lesti ya baik-baik aja. Udah deh, saya yakin dia sudah galau. Dia sudah galau setelah melihat bukti-bukti gua. Dia sudah galau, dia khawatir akan segera proses hukum. Dia khawatir akan segera proses hukum. Tinggi lagi. Oke, sekarang pertanyaan pertama adalah, apakah kamu nyaman dengan keadaan sekarang? Nyaman sekaligus ada beban bagi saya. Beban? Banyak orang yang rasa iri dengan apa yang saya dapatkan sekarang. Artinya ada rekan artis yang juga iri sama kamu? Bisa. Atau mungkin karena kamu dianggapnya lebih artis baru, tapi kamu sudah lebih terkenal dibanding mereka, apa gimana? Bisa jadi. Pernah menangis nggak menghadapi keadaan-keadaan yang membuat kamu depresi akhir-akhir ini? Sejujurnya pernah sih. Menangis? Lesti itu tidak dibanting, tetapi dia itu terjatuh karena memegang kalung dari Rizky Bilar dan juga kalung itu copot, maka jatuhlah badan si Lesti, dan ini sudah dikonfirmasi kepada Lesti sendiri. Rizky Bilar dan juga Lesti itu sebenarnya tidak ada masalah, tetapi hanya dibesar-besarkan saja oleh pihak ketiga. Karena buktinya saat di rumah sakit, Bilar itu datang dan dia menyuapi Lesti, juga bermanja-manja dengan Lesti, dan semua itu terlihat baik-baik saja.
Semua itu adalah pernyataan dari kuasa hukum Rizky Bilar yang bernama Ade Ervil Manurung. Yang dimana ini berbanding terbalik terhadap laporan yang diberitakan oleh kepolisian dan juga hasil visum Lesti membuktikan bahwa Lesti memiliki banyak luka-luka dan juga memar. Gue tahu sih yang namanya kuasa hukum itu adalah tugasnya untuk melindungi dan juga memenangkan kliennya. Tapi apakah pantas memelintir semua kejadian bahkan membawa-bawa nama Lesti, dimana dia bilang sudah mengkonfirmasi Lesti terhadap semua yang dia bicarakan. Gimana menurut kalian? Hai teman-teman, akhirnya ketemu Dede Lesti juga nih bareng keluarga besarnya yang mau pergi umroh. Ada Abang El juga tuh lagi digendong Nin. Dan ini juga di belakang kayaknya ada Ayah Kejora tuh. Itu dia Dede Lestinya lagi di belakang Ayah Kejora. Kita doain ya semoga umrohnya lancar dan apapun doa yang dipanjatkan semoga dikabulkan. Amin. Saya ingin berbagi polemik masalah terbanting kasus KDRT Lesti Kejora. Dalam hukum pidana selalu terdapat 4 unsur. Pertama, pelaku, kedua, peristiwa, ketiga, perbuatan, keempat, korban. Itu dalam perkara atau pasal KDRT masuk kepada delik material. Delik material itu bertumpu kepada adanya kerugian atau korban. Kalau korban sudah terbukti dengan didukung adanya visum, maka mudah sekali mencari siapa dan perbuatan mana yang menimbulkan kerugian. Kemudian peristiwanya juga ada, pelakunya ada, udah terpenuhi unsur itu semua. Gampang, pasti akan diproses pidana, tidak akan bisa lepas. Mau dia ngomong ngebanting kayak terbanting segala macam, tidak ada pengaruh. Bukti kuatnya adalah adanya korban dibuktikan dengan visum. Itu aja ya. Coba nanya ke Lestinya, woi, pasti jujur. Orang lagi sakit, baru keluar dari rumah sakit, mana bisa kau tanya. Wartawan aja nggak ditemuin sama si Lesti tuh, lihat. Dia lagi pergi ibadah umroh sama keluarganya. Itu aja sampai digandeng terus bapaknya. Nah, mampus kau ya buat si laki. Kalau udah emang bener sebenarnya udah paling bener saat mulut ini nggak bisa bicara. Dia nggak bicara di sosmed, dia nggak keluar kemana-mana, tapi dia ngadunya sama Tuhan. Saat doa bini yang keaniaya sama doa orang tuanya itu pasti bakal tembus ke langit. Mampus kau. Mungkin buat konten ada ya, waktu itu Aventador, roster Aventador, roster 2018 warna kuning. Nah itu memang diberikan untuk keadilan konten. Waktu itu sempat dipinjam 1 atau 2 minggu. Waktu itu yang ngajarin pengoperasionalan mobilnya itu aku sendiri. Ya kadang kalau tadi kakak nanya dijulukin Sultan gitu. Kalau doa yang baik mah diamin aja. Coba Mami ulang lagi bahasanya yang bilang bahwa sebenarnya anak ini bertalenta dan bisa lebih naik lagi tanpa istrinya. Coba buktikan ya, setelah kejadian ini bisa nggak dia bisa lebih naik daripada Lesti, gitu kan? Itulah kadang manusia itu ya, kebanyakan manusia itu bertindak dulu baru berpikir. Kebalik, harusnya berpikir dulu baru bertindak. Jangan udah bertindak karena tanpa berpikir dulu, ujung-ujungnya nyesel, ujung-ujungnya nangis, ujung-ujungnya merasa bersalah. Pikirkan ya, gitu. Jangan karena ego kita, jangan karena kita merasa berkuasa, kita seenaknya gitu loh. Kita pikir, nih orang sebelum jadi istri kita, dia adalah anak dari orang tuanya yang susah payah dikasih makan, susah payah dididik. Setelah udah jadi istri kita, seenaknya memen pukul-pukul. Coba kalau itu terjadi di anak gadis kalian, mau nggak? Pakai bilang, nih anak bertalenta dalam hal apa? Bertalenta dalam memukul perempuan gitu. Hadeh, nggak banget deh. Gue paling benci ya sama laki-laki yang ringan tangan sama perempuan.
Kalau berani jangan sama istri, jangan sama perempuan. Keluar sana cari lawan yang sama-sama laki-laki. Kalau nggak pakai rok aja jadi banci. Kalau banci ketahuan, kan? Begitu. Kasihan banget ya. Ih, amit deh. Bertalenta kentut. Hadeh. Perasaan apa sih? Bilang pemain sinetron, tapi filmnya yang mana ya? Ya maaf ya, karena saya memang gak hafal satu-satu. Jadi bertalenta dalam hal apa? Gitu kan? Belum tahu juga sih saya. Maaf ya sebelumnya. Sebenarnya saya jarang sekali ingin turut campur urusan pribadi orang, karena urusan saya pun banyak di luar sana, gitu ya. Tapi kenapa saya angkat bicara? Karena mereka itu adalah public figure yang harus memberikan contoh yang baik, bukan memberikan contoh yang ngebaik, begitu. Hati-hati melihat kasus ini dalam artian begini. Banyak kasus-kasus sebelumnya yang menunjukkan bahwa ada kecenderungan ketika perempuan sudah melapor tapi kemudian dipojokkan, justru akhirnya hukum malah berbalik. Ini yang harus kita jagain betul gitu ya. Yang mudah-mudahan tren ini mulai pelan-pelan berubah, karena kalau dari amatan Crime Lab lagi, memang alhamdulillah sekarang netizen pro pada korban. Ini satu langkah maju lagi gitu ya, karena kalau sebelum-sebelumnya ada banyak juga komentar atau masukan yang justru memojokkan, kamu sih salah perempuan, kamu sih berpakaian seperti ini, kamu sih seperti apa dan sebagainya. Jadi ini satu momentum besar buat bangsa kita, ada keberpihakan kepada korban. Yang kedua, pendidikan tentang bahwa KDRT itu sesuatu yang data menunjukkan justru tempat paling tidak aman bagi kebanyakan korbannya itu siapa? Perempuan dan anak, justru adalah rumah sendiri. Menarik ya datanya Mbak Devi tadi ya, justru jadi lebih dicari soal KDRT-nya, bukan subjeknya di situ ya, oleh masyarakat. Iya, artinya menunjukkan pemahaman tentang oh itu ada ya, oh itu apa ya gitu. Dan yang paling berbahaya adalah ketika, karena dalam berbagai riset yang dilakukan, karena merasa bahwa misalnya perempuan dan anak adalah orang kelas kedua dan ketiga di rumah, sehingga ketika dikerasin, dimarahin. Nah kan gini, kekerasan tuh apa sih? Tidak semuanya soal fisik, betul. Tapi kata-kata, keuangan. Nah itu bagian dari kekerasan. Mungkin banyak sekali yang OTG, orang tanpa gejala, sebenarnya dia korban karena tiap hari dibully, tiap hari dimarahin, tiap hari tidak mendapatkan sokongan finansial yang semestinya misalnya, itu sebenarnya sudah menjadi korban kekerasan. Apakah kemudian kita harus selalu menunggu kita babak belur baru kemudian kita merasa menjadi korban KDRT? Mudah-mudahan dengan momentum ini semua orang sadar bahwa fisik, tapi banyak yang kemudian justru sangat bahaya karena kalau tekanannya justru ke mental walaupun tanpa fisik, itu sama berbahayanya karena ujungnya ada yang memilih kemudian bunuh diri misalnya yang paling ekstrim. Dan dalam penelitian Mas Ud misalnya sepanjang COVID ini kan semakin rentan ya perempuan dan anak. Kenapa? Intensitas pertemuannya makin tinggi dengan para oknum-oknum pelaku. Nah ini bentuk perlawanan ya, dan perempuan sebagian melawan. Melawannya tapi biasanya bagaimana? Dengan diam misalnya, dengan memilih jadi nggak bisa melakukan hal lain, terus misalnya memilih tanda kutip tidak melayani suami pasangannya, tidak melayani misalnya ya tidak melayani makan pasif, misalnya dan sebagainya, jadi bentuknya biasanya pasif. Nah, kirim uang tanpa top up pakai kartu debit di Dana bisa menang jutaan rupiah. Ini memang menjadi penting kalau sekarang juga muncul gitu kelompok-kelompok seperti asosiasi dosen misalnya yang kemudian Lesti